Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah klik video ini. Video kali ini kita akan membahas mengenai hipnosis badai pasti berlalu hari Kamis tanggal 3 Juni tahun 2021. Tapi sebelum kita memulai video ini, ada baiknya teman-teman untuk subscribe channel YouTube Hobi Sinetron. Mimin kasih waktu 5 detik untuk subscribe ya. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah subscribe channel YouTube Hobi Sinetron. Sinopsis badai pasti berlalu hari ini Kamis tanggal 3 Juni tahun 2021. Helmi lihat-lihat cincin di toko perhiasan tapi mahal-mahal semua. Helmi beli yang murah tanpa berlian. Monik peluk Siska bahagia. Monik berharap ini awal hidup Siska yang baru. Siska ditelepon Helmi. Diajak ketemuan di taman. Monik goda Siska. Siska matanya ditutup dengan sapu tangan, dan dia digandeng Helmi. Di tempat tersebut terlihat sudah ada lampu kecil-kecil tapi belum menyala. Helmi keluarkan kotak cincin yang tadi dia beli, dan dia melamar Siska. Helmi minta maaf dia hanya mampu beli cincin murah. Leo dan Marissa ke rumah Siska. Nenes buka pintu. Leo minta ketemu Siska. Nenes bilang Siska lagi pergi. Ada ibu, bapak juga lagi enggak ada. Diki menemui Cory yang berjalan di koridor rumah sakit. Diki langsung tanya kenapa Cory balikkan perhiasannya. Cory kaget. Monik keluar ke ruang tamu. Marissa dan Monik berpandangan dan teriak kaget. Leo sampai keselak karena lagi minum. Monik dengar cerita Marissa. Helmi dan Siska datang. Mereka kaget ada Leo dan ibunya. Leo lihat tangan Siska, ada cincin di sana. Kali ini tentang Helmi yang sedang lihat-lihat cincin di toko perhiasan tapi mahal-mahal semua. Siska ditelepon Helmi. Diajak ketemuan di taman. Monik godain Siska. Sementara itu Siska matanya ditutup dengan sapu tangan, dan dia digandeng sama Helmi. Di tempat tersebut terlihat sudah ada lampu kecil-kecil tapi belum menyala. Helmi keluarkan kotak cincin yang tadi dia beli. Dan dia melamar Siska. Helmi minta maaf dia hanya mampu beli cincin murah. Leo dan Marissa ke rumah Siska. Nenes buka pintu. Leo minta ketemu Siska. Nenes bilang Siska lagi pergi. Ada ibu, bapak juga lagi nggak ada. Diki menemui Cory yang berjalan di koridor rumah sakit. Diki langsung tanya kenapa Cory kembalikan perhiasannya. Cory kaget. Monik keluar ke ruang tamu. Marissa dan Monik berpandangan dan teriak kaget. Leo sampai keselak karena lagi minum. Monik dengar cerita Marissa. Helmi dan Siska datang. Mereka kaget ada Leo dan ibunya. Leo lihat tangan Siska, ada cincin di sana. Badai pasti berlalu menghadirkan pemain terkenal seperti Stefan William, Michelle Ziudit, Immanuel Caesar Hito, Vira Yuniar, Teuku Ryan, dan Dinda Mahira. Penasaran dengan cerita mereka, Pak Diki memberitahu Bu Monik tentang Helmi dan Siska yang akan bertunangan. Pak Diki sengaja melakukannya agar Bu Monik lupa tentang perselingkuhannya. Sementara itu, Reta mendatangi Pak Diki dan memberikan hadiah dari Dr. Cory. Sayangnya Bu Monik melihat itu dan salah paham tentang hubungan mereka. Bu Anas memberitahu Helmi kalau dia senang mendengar kabar pertunangan mereka. Helmi tampaknya memang punya perasaan pada Siska hingga berat baginya untuk balas dendam. Malam nanti, Siska dan Helmi berduaan sebelum lamaran berlangsung. Siska sangat senang karena akhirnya dia menemukan jodoh setelah berlarut-larut dalam kesedihan. Sementara itu, Bu Anas dan Helmi juga berpelukan karena senang dendamnya akan segera terbalaskan. Melihatnya, Leo menanyakan apakah mereka ibu dan anak. Helmi dan Bu Anas kaget karena Leo tahu hubungan mereka namun keduanya berkelit. Seperti apa kisah lengkapnya? Sinopsis ini adalah prediksi dari informasi tak resmi dan diolah dari beberapa sumber. Bocoran sinopsis ini mungkin akan berbeda dengan tayangan aslinya. Sinopsis badai pasti berlalu Kamis tanggal 3 Juni tahun 2021 menceritakan tentang bagaimana kelanjutan cerita Siska yang bersedia bertunangan dengan Helmi. Akankah acara pertunangan mereka berjalan dengan lancar dan bagaimana dengan Leo? Siska yang malu dan grogi hingga mukanya memerah dan berusaha menutupi mukanya dari pandangan Helmi. Siska yang pada awalnya menganggap Helmi tidak mau bertunangan dengan Siska diyakinkan oleh Helmi bahwa dia bersedia bertunangan dengannya. Siska juga mengatakan bahwa dia mau bertunangan dengan Helmi ketika ditanya oleh Helmi. Helmi berjanji tidak akan terbawa suasana oleh Siska dan tetap akan membalaskan dendamnya kepada Diki hingga menangis darah. Johnny yang menunggu Diki datang ke kantor untuk berbicara tentang perempuan simpanan Diki mendengar kabar yang tidak menyenangkan.
Johnny mendengar bahwa Siska dan Helmi akan bertunangan spontan. Dia terkejut dan tidak menyetujui akan pertunangan tersebut. Johnny merasa bahwa dia kakak tertua Siska yang harus diikut sertakan dalam keputusan pertunangan tersebut. Johnny berjanji akan membatalkan pertunangan tersebut dan mengusir Helmi dari rumahnya. Diki yang sebelumnya mendapat kabar bahwa Siska dan Helmi bersedia untuk bertunangan menelpon Monique dan memberitahunya. Monique merasa bahagia dengan kabar tersebut hingga Monique menangis bahagia. Bu Arnas yang mengantarkan minuman kepada Bu Monique mendengar kabar bahwa Helmi akan bertunangan dengan Siska. Bu Arnas juga mendorong pertunangan Siska dan Helmi karena itu bisa mempermudah rencana balas dendamnya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Saksikan kisah selengkapnya pada sinetron Badai Pasti Berlalu yang tayang pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Disclaimer, sinopsis ini diolah dari berbagai sumber tak resmi, mungkin saja ada perbedaan dengan tayangan aslinya. Sinopsis Badai Pasti Berlalu hari ini Kamis tanggal 3 Juni tahun 2021. Helmi lihat-lihat cincin di toko perhiasan tapi mahal-mahal semua. Helmi beli yang murah tanpa berlian. Monique peluk Siska bahagia. Monique berharap ini awal hidup Siska yang baru. Siska ditelepon Helmi. Diajak ketemuan di taman. Monique goda Siska. Siska matanya ditutup dengan sapu tangan, dan dia digandeng Helmi. Di tempat tersebut terlihat sudah ada lampu kecil-kecil tapi belum menyala. Helmi keluarkan kotak cincin yang tadi dia beli, dan dia melamar Siska. Helmi minta maaf dia hanya mampu beli cincin murah. Leo dan Marissa ke rumah Siska. Nenes buka pintu. Leo minta ketemu Siska. Nenes bilang Siska lagi pergi. Ada ibu. Bapak juga lagi enggak ada. Diki menemui Cory yang berjalan di koridor rumah sakit. Diki langsung tanya kenapa Cory balikkan perhiasannya. Cory kaget. Monique keluar ke ruang tamu. Marissa dan Monique berpandangan dan teriak kaget. Leo sampai keselak karena lagi minum. Monique dengar cerita Marissa. Helmi dan Siska datang. Mereka kaget ada Leo dan ibunya. Leo lihat tangan Siska, ada cincin di sana. Di rumah, Pak Diki memberitahu Ibu Monique tentang rencana pertunangan Helmi dan Siska. Pak Diki sengaja melakukan ini agar istrinya lupa tentang perselingkuhannya. Tak lama, Reta datang menemui Pak Diki diam-diam. Ia ternyata memberikan hadiah dari Dr. Cory. Namun nahas bagi Pak Diki, Ibu Monique melihat mereka dan salah paham tentang hubungan mereka. Di sisi lain, Ibu Anas memberitahu Helmi kalau ia ikut senang mendengar kabar pertunangan dengan Siska. Ibu Anas pun memeluk Helmi karena tahu dendam Valen akan segera terbalaskan. Namun Helmi makin berat membalaskan dendam karena perasaan cintanya semakin kuat pada Siska. Pada episode mendatang, Siska dan Helmi menghabiskan waktu berdua sebelum acara lamaran berlangsung. Siska senang karena akhirnya ia menemukan jodoh setelah berlarut-larut dalam kesedihan. Sementara Leo terpuruk mendengar pertunangan Siska dan Helmi. Ia pun nekat mengacaukan segalanya. Menyambung dari episode Badai Pasti Berlalu sebelumnya, Helmi membayangkan ukuran jari Siska, Michelle Ziudit, sama dengan jari Cory. Helmi berniat membelikan Siska sebuah cincin, namun sayangnya ia tidak tahu ukuran yang harus dibeli. Helmi kemudian menggenggam jemari Cory, menerka-nerka apakah Siska memiliki ukuran jari yang sama dengan cincin milik Cory. Dalam hatinya, Cory bertanya-tanya mengapa Helmi melamun dan tiba-tiba menggenggam jari tangannya. Sorot mata yang serius dan lembut tangan Helmi rupanya membuat jantung Cory semakin berdegup kencang, seperti ada perasaan lain yang mulai menggelitik hatinya. Tak lama berselang Helmi kemudian sadar dan langsung meminta maaf pada Cory karena telah menggenggam tangannya. Helmi beralasan bahwa cincin yang dikenakan Cory sangat bagus. Karena sudah terlanjur malu, Helmi kemudian menanyakan selera cincin yang disukai perempuan. Setelah mendapat saran dari Cory, Helmi kemudian memutuskan untuk membelikan Siska sebuah cincin dengan desain yang simpel. Badai Pasti Berlalu menghadirkan pemain terkenal seperti Stefan William, Michelle Ziudit, Immanuel Caesar Hito, Vira Yuniar, Teuku Ryan, dan Dinda Mahira. Penasaran dengan cerita mereka, Pak Diki memberitahu Bu Monique tentang Helmi dan Siska yang akan bertunangan. Pak Diki sengaja melakukannya agar Bu Monique lupa tentang perselingkuhannya. Sementara itu, Reta mendatangi Pak Diki dan memberikan hadiah dari Dr. Cory. Sayangnya Bu Monique melihat itu dan salah paham tentang hubungan mereka. Bu Anas memberitahu Helmi kalau dia senang mendengar kabar pertunangan mereka. Helmi tampaknya memang punya perasaan pada Siska hingga berat baginya untuk balas dendam. Malam nanti, Siska dan Helmi berduaan sebelum lamaran berlangsung.
Siska sangat senang karena akhirnya dia menemukan jodoh setelah berlarut-larut dalam kesedihan. Sementara itu, Bu Anas dan Helmi juga berpelukan karena senang dendamnya akan segera terbalaskan. Lalu, bagaimana keseruan sinetron Badai Pasti Berlalu selanjutnya? Terus saksikan video Badai Pasti Berlalu selanjutnya di channel YOUTOBE kita yakni Hobi Sinetron dan jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe channel ini. Terima kasih.